Halo, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kritik seni musik. Apa pengertian kritik musik? Pengertian kritik musik adalah penganalisaan dan pengevaluasian suatu karya musik dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki karya tersebut. Kritik musik dapat juga diartikan sebagai pertimbangan baik buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Seorang kritikus musik harus memiliki beberapa kemampuan dan pengalaman dasar sebagai berikut. Yang pertama, mengobservasi atau mengamati suatu lagu dengan teliti. Yang kedua, punya pengetahuan tentang beragam jenis genre musik dan gaya lagu tiap genre. Yang ketiga, punya wawasan untuk memahami bagaimana suatu lagu sebaiknya dihasilkan oleh musisi sehingga terdengar lebih menarik bagi pendengar. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kesulitan lagu yang dimainkan. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi dan tujuan kritik musik. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi kritik musik. Secara umum, fungsi kritik musik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan karya musik dan memperluas wawasan masyarakat. Yang kedua, jembatan antara pencipta, penyaji, dan pendengar. Yang ketiga, evaluasi diri bagi pencipta dan penyaji musik. Kemudian yang keempat, pengembangan mutu karya musik. Kemudian kita akan membahas tujuan kritik musik. Menurut Sam C., bangun tujuan kritik seni adalah evaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke taraf yang lebih kreatif dan inovatif. Artinya, dengan adanya koreksi yang bersifat evaluasi atas karya dan penyajiannya oleh kritikus, masyarakat dan pelaku seni memiliki apresiasi terhadap karya musik. Dengan demikian, diharapkan akan ada inovasi dan peningkatan mutu karya musik di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas jenis kritik musik. Ada 4 jenis kritik seni, antara lain, yang pertama ada kritik jurnalistik. Kritik ini isinya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya memberikan informasi tentang berbagai peristiwa musik, baik pertunjukan maupun rekaman. Biasanya ditulis dengan ringkas karena untuk keperluan surat kabar atau majalah. Yang kedua ada kritik pedagodik. Kritik ini biasanya diajarkan di sekolah. Tujuan dari kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Ini dilakukan dalam proses belajar mengajar dengan objek kajian adalah karya peserta didiknya sendiri. Jadi menurut pemahaman ini, siswa tidak hanya menjawab benar atau salah atau bagus atau tidak bagus saja, tetapi harus disertai penjelasan atas penilaiannya tersebut. Yang ketiga ada kritik ilmiah. Kritik ini berkembang di kalangan akademisi dengan metodologi penelitian ilmiah dilakukan dengan pengkajian secara luas, mendalam dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun membandingkan, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan estetis. Yang keempat ada kritik populer. Kritik yang dilakukan secara terus-menerus secara langsung atau tidak langsung dikerjakan oleh penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dan penulisan kritik musik. Hal yang mewujudkan kaidah keindahan musikal dalam karya musik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan bunyi dan berbagai parameter dasar musik lainnya. Yang kedua, pengolahan waktu dan diam di dalam musik. Yang ketiga, aspek harmonisasi. Yang keempat, kedinamisan karya. Kemudian yang kelima, aspek instrumentasi dan struktur komposisi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengamati keunikan sebuah karya seni yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah ide karya seni asli dari komponis dan belum pernah ada yang serupa? Yang kedua, penggunaan alat musik memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan kelaziman cara permainan. Yang ketiga, apakah ditemukan perkembangan dan perluasan instrumentasinya? Yang keempat, apakah karya yang dibuat mampu membuat bahan apresiasi yang menarik bagi penonton? Dalam teori kritik seni dikenal 4 tahapan. Yang pertama, tahap deskripsi. Yang kedua, tahap analisis formal. Yang ketiga, tahap interpretasi. Yang keempat, tahap evaluasi.
Selanjutnya kita akan membahas mengkomunikasikan kritik musik. Jika secara tertulis, kritik musik harus memiliki sistematika penulisan yang mencakup pendahuluan, deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi sebagai bahan kesimpulan. Sedangkan secara lisan, cara dari mengungkapkan kritik sebagai berikut. Yang pertama, kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Yang kedua, kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Yang ketiga, kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar, mengatasi kekurangan dan menuju kelemahan karya seni, menuju perbaikan dan kepuasan. Yang keempat, ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Demikian penjelasan tentang kritik seni musik dalam video saya kali ini. Terima kasih.